Jumpa lagi bersama saya Sylvie Widya Astuti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Kabupaten Tulungagung. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bu Andriana. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Tulungagung. Assalamualaikum Bu Andriana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Dari sini bagaimana? Alhamdulillah sehat. Baik. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi sebelum nantinya saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang ada di kelas Ibu, atau saya akan melakukan supervisi kelas, gitu ya Bu. Adapun tujuan dilakukannya supervisi kelas adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita melakukan percakapan pra-observasi adalah sebagai persiapan awal supaya nanti Ibu pada saat melakukan kegiatan pembelajaran itu lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik kepada siswa, gitu ya Bu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Apakah diperbolehkan Bu? Silakan. Oke, ya. Yang pertama, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bu Andriana capai nantinya di proses pembelajaran? Baik, untuk itu sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa nanti saya akan mengajarkan materi tentang teks laporan hasil observasi dengan tujuan pembelajarannya yang pertama adalah menentukan struktur kaidah kebahasaan, lalu mentransformasikannya ke dalam bentuk salindia atau PPT, dan yang terakhir adalah mempresentasikannya di depan kelas. Kemudian untuk pertemuan berikutnya itu anak-anak mampu untuk menentukan dan mengambil informasi dari lingkungan sekitar, kemudian menuliskannya dalam bentuk teks laporan observasi sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan yang digunakan. Baik, jadi ada dua tujuan yang ingin Ibu capai ya. Yang pertama menentukan struktur kaidah, kemudian mentransformasikan dan mempresentasikannya. Kemudian yang kedua mengambil data lingkungan sekitar, kemudian menuliskannya kembali dalam teks LHO, gitu ya Bu ya. Kemudian kira-kira ada pengembangan apa yang ingin Ibu capai? Jadi misalnya kompetensi yang ingin dicapai itu apa, kemudian indikatornya itu apa? Tentu saja yang ingin saya capai adalah yang sesuai dengan indikator, yaitu menentukan struktur, menganalisis kebahasaan, kemudian mampu menuliskannya dalam bentuk teks laporan hasil observasi tersebut. Dengan adanya mengambil data dan informasi dari lingkungan sekitar, gitu, anak menjadi lebih tahu benda-benda konkret yang ada di sekitarnya. Oke, baik. Kemudian untuk mencapai itu semua, mencapai indikator tadi ya, kemudian rancangan pembelajaran yang ingin Ibu lakukan di dalam kelas itu nanti seperti apa ya? Mungkin dari segi strategi atau model atau metode pembelajarannya. Iya, kebetulan karena ada dua yang akan saya capai. Yang pertama saya menggunakan pembelajaran model PBL. Untuk yang kedua, karena ada hasil karya tulisan anak-anak, itu saya menggunakan PJBL. Gitu. Kalau untuk media yang saya gunakan itu kebetulan karena saya menggunakan pendekatan TIPEC, menggunakan IT, penggunaan IT, itu saya yang pertama adalah menggunakan video YouTube itu agar anak-anak tertarik, karena anak sekarang kalau tidak aktif begitu tidak tertarik dengan guru yang ada di depan. Jadi saya menggunakan video, kemudian saya menggunakan flipbook. Jadi materi itu tidak hanya saya sampaikan di dalam kelas, tapi juga ada link yang saya bagikan agar anak-anak itu di luar kelas pun bisa menggunakan HP-nya untuk belajar. Kemudian untuk pembagian kelompok saya menggunakan roda putar. Dan yang terakhir untuk kegiatan menulis itu saya membiarkan anak untuk keluar outdoor mencari objek yang ingin diobservasi, kemudian menulis datanya, lalu menuangkannya dalam tulisan sesuai dengan materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, lalu nanti mengunggahnya kembali ke dalam aplikasi yang sangat disukai mereka, yaitu TikTok. Jadi nanti Ibu akan menggunakan strategi PBL ya, Iya. dan PJBL. Kemudian pendekatannya TIPEC ya, gitu. Oke. Kemudian media yang digunakan ada TikTok, ada video, kemudian ada roda putar tadi ya Bu ya. Itu luar biasa sekali ya. Nah, kira-kira
kapan nih Ibu akan melaksanakan pembelajaran di kelas? Ya, di hari apa, jam berapa, kemudian di kelas apa? Kebetulan hari Senin depan ini saya akan masuk di kelas saya, yaitu 7G, itu pada jam ke-3. Baik, nanti pada Senin depan di jam ke-3 saya akan masuk ke kelas, saya akan melakukan observasi, saya akan melihat dan mencatat segala hal yang terjadi di kelas Ibu ya. Iya. Semoga nanti pembelajarannya di kelas bisa menyenangkan dan anak-anak antusias gitu ya Bu ya. Amin. Nah, yang terakhir nih Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan hari ini? Alhamdulillah banyak sekali yang saya dapatkan dari percakapan kita hari ini. Jadi saya lebih percaya diri, kemudian materi yang saya siapkan juga lebih terstruktur. Semoga nanti apa yang saya terapkan ini bisa bermanfaat dan disenangi oleh Amin, pastinya itu Bu ya. Karena Ibu sudah menggunakan pembelajaran yang mereka itu familiar, mereka kuasai, juga mereka sukai. Iya. Ya, terima kasih, sampai jumpa di Senin depan ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membuka pembelajaran kita, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Di tempat duduk siap. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Baik. Baiklah, kalau begitu Bu Endriana akan mempresensi dulu ya. Kira-kira hari ini ada yang tidak masuk atau tidak? Tidak ada. Coba saya cek dulu ya. Abel hadir, Amadeo, Azari, Tiara hadir, Felin, Wiana, dan terakhir Fadil. Ya, terima kasih. Baiklah, sekarang Bu Endriana akan memberitahukan kalian tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah mampu menentukan struktur laporan hasil observasi. Yang kedua, mampu menentukan dan memperbaiki kaidah kebahasaan berupa istilah, kata definisi, kata baku, dan ejaan teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, mampu mentransformasikan teks laporan hasil observasi yang telah ditulis ke dalam bentuk salindia sederhana. Yang keempat, mampu mempresentasikan rangkuman teks laporan hasil observasi. Nah, bagaimana? Sudah siap belajar hari ini? Siap. Kurang semangat lagi. Sudah siap belajar hari ini? Siap, Bu. Bagus ya, kesiapan kalian sudah terlihat dari suara yang bersemangat. Sekarang saya ulas dulu. Pertemuan minggu lalu kita sudah membahas apa itu teks laporan hasil observasi. Coba siapa yang ingat pengertian teks laporan observasi itu apa sih? Iya, doa. Memberikan informasi mengenai suatu objek setelah diadakannya pengamatan atau penelitian secara sistematis. Betul. Kalau itu pengertiannya, kemudian strukturnya apa saja ya? Iya, Monik. Struktur teks LHO ada 3, yaitu definisi umum, Definisi umum, deskripsi bagian, dan kesimpulan. Kalau kaidahnya siapa yang tahu? Ya? Ada yang bisa menambahkan? Sudah? Iya? Kalimat klasifikasi. Betul, pintar sekali ya muridnya Bu Endriana ini, ternyata cerdas-cerdas. Kemarin berarti tugas untuk membaca itu sudah dilaksanakan. Sekarang Bu Endriana akan menampilkan sebuah video ya. Jadi untuk mengawali ini kita lihat dulu video ya. Nah, video ini silahkan
disimak, kemudian dicatat halaman. Sudah siap melihat video? Sudah? Kalau begitu, silakan disimak video yang akan saya tayangkan berikut ini. Nah, sudah dilihat? Sudah ada banyak sekali ya tumbuhan khas yang merupakan identitas dari provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Tadi ada apa saja? Siapa yang bisa? Ya, Vina? Ada bunga jeopa, kenanga, murbei, nibung, sirih, pinang merah, nagasari, arnauti, dan lainnya. Oh, banyak ya, ada banyak sekali. Jadi setiap provinsi di Indonesia itu punya ciri khas tumbuhan. Nah, kira-kira berapa banyak yang kalian tahu tentang tumbuhan-tumbuhan tadi? Ada berapa kira-kira yang kalian tahu? Yang familiar, yang ada di sekitar kalian atau yang pernah kalian lihat, ada berapa? Banyakkah? Atau banyak yang masih tahu hari ini? Banyak yang masih tahu hari ini ya. Ternyata di Indonesia itu ada banyak sekali tumbuhan khas Indonesia. Oke, baik, kalau begitu sekarang kalian akan mengerjakan soal ya. Jadi ini adalah soal tentang pemahaman kalian, soal video yang sudah Bu Endriana tayangkan. Jadi linknya itu ada di grup WA. Jadi silakan, di situ sudah saya bagikan link, nanti masuk kuisis. Silakan dikerjakan 5 soal dari saya terkait dengan tumbuhan khas Indonesia. Nah, tinggal klik saja masuk kuisis lalu mengerjakan. Ya, coba dikerjakan dulu soalnya. Semua sudah punya kuisis kan? Sudah, ayo coba kerjakan dulu. Mas, coba masuk, lanjutkan. Sudah? Sudah, sekilas tadi saya lihat nilainya bagus-bagus ya. Itu Revina dapat 100 itu. Beri tepuk tangan dulu buat Revina. Bagus sekali, berarti kalian tadi benar-benar menyimak video tentang tumbuhan khas Indonesia. Baik, kalau begitu sekarang untuk memperdalam pengetahuan kalian tentang struktur dan kaidah teks, kebahasaan dari teks laporan hasil observasi, Bu Endriana akan menayangkan materi ya untuk e-book ini. Jadi kalian bisa membuka materi yang sudah saya siapkan ini dimanapun kalian berada. Jadi tidak hanya terpacu kepada buku teks. Jadi kalian mau di perpus, kalian mau di rumah, kalian mau dimanapun sebelum tidur mau membaca, ya bisa membuka HP-nya, bisa melihat materi yang sudah disiapkan. Nah, ya, jadi
pengertian teks LHO itu kemarin sudah kita bahas. Sekarang yang kita bahas adalah struktur. Struktur teks LHO. Jadi seperti yang sudah disebutkan Monik, strukturnya tadi ada berapa? Ada 3, ada definisi umum, deskripsi bagian, dan kesimpulan. Nah, deskripsi umum itu adalah penjelasan umum tentang objek yang diamati. Jadi kalian mengamati sebuah objek, kemudian menjelaskan secara umum apa itu teks LHO. Jadi apa yang diamati kemudian dijelaskan secara umum. Misalkan kita ingin mengamati objek pohon atau anggrek misal, atau tumbuhan apa. Nah, itu dijelaskan secara umum. Kemudian deskripsi bagian, setelah dijelaskan secara umum itu dirinci. Ada apa saja, ada ciri-cirinya mungkin, kemudian ada manfaatnya, itu dimasukkan dalam deskripsi bagian. Itu dirinci. Jadi deskripsi bagian adalah penjelasan secara rinci tentang definisi umum. Kemudian kesimpulan. Kesimpulan berarti harus disimpulkan. Jadi kesimpulan dari semua yang kalian tulis itu tadi disimpulkan menjadi kesimpulan. Nah, contohnya itu bisa kalian baca pada halaman 3. Jadi di situ sudah Bu Endriana berikan contohnya. Jadi menuliskan definisi umum itu bagaimana? Dijelaskan secara umum. Di situ juga sudah ada keterangannya. Coba saya perbesar dulu. Nah, misalkan ini ada mawar. Mawar adalah satu di antara tanaman hias yang populer. Nah, itu dijelaskan secara umum. Kemudian ya, jadi definisi umum memberikan penjelasan bunga mawar itu merupakan salah satu jenis bunga yang populer. Kemudian dia tingginya berapa, seperti itu. Kemudian pada deskripsi bagian dijelaskan lagi ciri-ciri bunganya bagaimana. Kemudian warnanya bagaimana, budidayanya bagaimana, manfaat mawar itu seperti apa, apakah bermanfaat atau tidak. Nah, kemudian kesimpulan berarti disimpulkan. Kesimpulannya berarti mawar itu bagaimana. Seperti itu ya. Itu adalah struktur ya. Kemudian dari struktur tadi kita berpindah ke kaidah. Tadi juga sudah disebutkan bahwa kaidahnya ada apa saja? Ada? Ada apa saja tadi? Ada kalimat definisi, kemudian ada tanda baca, ada kata sifat. Di situ sudah ada semua ya. Kalau tanda baca ejaan ini kan sudah ya. Di kelas 1 sudah kan? Sudah. Kalimat definisi berarti ya cirinya apa? Yaitu adalah merupakan, ya kan? Kemudian ada tanda baca. Tanda baca berarti apa? Titik, koma, titik 2. Kemudian kalau ejaan? Ejaan adalah bagaimana? Huruf kapital. Kemudian ada kata baku, ya kan? Kemudian klasifikasi. Kata kerja transitif. Nah, di situ Bu Endriana juga sudah memberikan contoh. Ya, jadi contoh teks LHO yang benar itu seperti apa? Di dalam materi sudah ada semua. Jadi, kalau nanti sewaktu-waktu kalian ingin membaca, ya, jadi kalau melihat buku itu bosan, silahkan buka gawainya atau HP-nya untuk masuk ke dalam materi. Gitu ya. Dari situ, dari penjelasan saya mengenai struktur dan kaidah, apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau tidak? Tidak ada, belum ada ya. Baik. Kalau belum ada, sekarang saya akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Ya, jadi seperti yang sudah disampaikan di awal tadi bahwa hari ini kita akan berdiskusi. Jadi saya akan membagi kelompok kalian menjadi 4 kelompok. Satu kelompok berisi 5 orang, ya. Nah, memilihnya kita menggunakan spin.
Jadi nanti kita pilih secara acak. Sudah siap dicatat? Sudah? Silakan dicatat kelompok 1. Ini 5 orang ya, kelompok 1. Doa. Yang kelima. Aisyah. Nah, berarti sisanya adalah kelompok 4. Nah, kalau sudah dicatat, silahkan kalian membentuk dan bergabung dengan kelompoknya. Ayo, sini bangkunya ditata berdasarkan kelompok. Nanti kelompok 1 di sini, 2, 3, 4 gitu ya. Yuk, sekarang berpindah ke kelompok masing-masing. Sekarang karena sudah berkelompok dengan kelompoknya masing-masing, saya akan membagikan lembar kerja yang harus kalian lakukan. Ya, jadi ini saya bagi lembar kerja. Nah, di sini itu sudah ada tumbuhan khas Indonesia, salah satu yang sudah kalian simak tadi di video. Itu sudah ada di sini. Jadi ini misalkan bunga bangkai begitu ya. Nanti silahkan kalian temukan struktur dan kaidah kebahasaannya. Ya. Jadi ini silahkan dicoreti. Yang manakah yang merupakan strukturnya? Definisi umum yang mana? Kemudian deskripsi bagiannya mana? Kesimpulannya mana? Lalu temukan kaidahnya. Apakah kalian menemukan kesalahan penggunaan kaidah atau hanya menemukan istilah saja? Nah, itu silahkan didiskusikan. Nanti silahkan kalian membagi tugas antar teman. Jadi satu kelompok silahkan dibagi tugasnya masing-masing ya. Jadi nanti menganalisis ini. Kemudian, nah ini contohnya. Nah, sebelum saya bagikan, saya beritahu dulu contohnya ya. Ini silahkan dilihat dulu di papan. Ini adalah salah satu contoh bagaimana kalian akan menemukan kesalahan penggunaan ejaan. Jadi yang saya beri tanda merah itu adalah salah. Misal, nah budidaya bunga mawar bisa dilakukan dengan menanam biji okulasi. Nah, ini ada titik koma. Apakah boleh titik koma di situ? Tidak boleh. Nah, berarti kan ini salah. Nah, kalian tuliskan ke dalam sini. Kesalahan kaidah penggunaan bahasa. Yang pertama, kalian menemukan titik koma. Jenisnya apa? Titik koma berarti jenisnya adalah tanda baca. Hasil revisinya bagaimana? Kalau di situ titik koma salah, harusnya diganti apa? Koma, karena ini masih klasifikasi ya. Jadi sebelum dan harus ada koma. Jadi diperbaiki. Nah, diperbaiki. Keterangannya apa? Menerangkan pilihan. Atau seharusnya klasifikasi itu tanda koma. Begitu ya. Nanti menuliskannya seperti itu. Jadi silahkan kertas yang saya berikan ini dicoret berdasarkan apa yang sudah kalian temukan. Kemudian masukkan dalam lembar yang sudah disiapkan. Jadi kesalahan yang kalian temukan apa? Atau tidak salah tapi saya menemukan istilah Bu, boleh dituliskan di sini. Seperti itu ya. Setelah nanti ditemukan semua, ini sudah tahu semua, menemukan ini yang salah, ini dibenarkan, nanti ditulis ulang. Jadi tadi, nah okulasi itu harusnya menggunakan koma. Jadi titik duanya dihapus, diganti koma. Nah seperti itu ya. Bisa? Bisa. Nah, nanti setelah selesai menemukan ini, kalian tulis yang sudah benar itu ke dalam salindia sederhana seperti yang saya tampilkan. Sudah bisa ya? Bisa. Kalau sudah bisa membuat salindia, nanti silahkan berkreasi sesuai dengan tumbuhan yang kalian dapatkan. Jadi kalian mendapatkan apa? Misalkan bunga bangkai, kalian beri foto atau gambar bunga bangkai, itu juga boleh. Nah seperti itu. Nanti setelah selesai menyalin ke dalam salindia, kalian akan mempresentasikannya di depan kelas ya.
Jadi nanti secara bergantian kelompok 1 maju, kelompok 2 memvideokan. 1 memvideokan, jadi tugasnya adalah kelompok 2. Kalau kelompok 1 maju, tugasnya adalah 1 memvideokan. 1 orang memvideokan kelompok 1. Kemudian anggota yang lain melakukan aktivitas apa? Menilai. Nah, jadi kalian menilai kelompok 1. Apa saja yang dinilai? Isi presentasinya apakah sudah sesuai apa belum? Kemudian kejelasan suara, saat presentasi itu suaranya lantang atau tidak, atau hanya berbisik-bisik. Kemudian media presentasinya ini menarik atau tidak. Ya. Jadi silakan berbagi tugas, siapa yang memvideo, siapa yang memberi masukan, kemudian siapa yang menilai. Jadi karena ada 5 anggota, jadi nanti silakan dibagi tugasnya masing-masing kelompok. Begitu? Ada pertanyaan atau tidak? Tidak, belum ada ya. Kalau belum ada, ini saya bagikan. Ini kelompok 1. Mau maju duluan kelompok 2? Silakan, ayo maju duluan aja sambil menunggu kelompok 1 dan 3. Ayo maju duluan. Kelompok 2, laptopnya bawa ke sini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan PPT kami, yaitu teks laporan hasil observasi tanaman kecapi. Kesalahan kaidah kebahasaan kelima, jenis kata tidak baku, hasil revisi pengobatan, keterangan kata baku. Kesalahan kaidah kebahasaan keenam, digunakan jenis awalan, hasil revisi digunakan, keterangan merupakan awalan dan digabung. Definisi umum. Kecapi atau nama ilmiahnya Sandoricum kecap merupakan salah satu tanaman penghasil buah yang selama ini diabaikan keberadaannya oleh masyarakat. Kecapi tergolong dalam famili Meliaceae seperti pohon rambai, langsat, dan sentang. Sekian dari kami kelompok 3. Ada yang ingin menambahkan tanggapan? Terima kasih atas tanggapannya kelompok 3. Terima kasih untuk
dijadikan alat oleh Indonesia Arnoldi untuk perlindungan diri dan menarik perhatian bangga agar dapat membantu proses penyembuhan. Saya sedangkan kelompok bagian luar bunga bangga ini tampak pada tidur, sedangkan pada bagian laporan bunga bangga ini berwarna sedikit keruman atau disini. Umur hidup bunga bangga ini sangat singkat, yaitu hanya 1 minggu, kemudian mati. Komunitas bunga bangga yang aslinya adalah bukan Sumatera. Ini bunga bangga sudah mulai dikonservasi di sekitar tempat yang lumayan banyak. Misalnya di Taman Raya, di Bandung, Jawa Barat. Berikut adalah simpulan dari teks laporan hasil observasi bunga bangkai. Penerbangan bukan secara liar dan juga perubahan iklim cuaca merupakan salah satu faktor yang menyebabkan bunga bangkai ini menjadi bunga yang langka. Sebelum kami menutup presentasi kali ini, apakah ada pertanyaan Atau mungkin masukan? atau mungkin masukan? Adakah yang memberi masukan? Ada? Coba dilihat tadi yang simpulan. Kalau tidak ada dari teman-teman yang memberi masukan, saya akan memberi masukan. Nah, di situ pada simpulan, coba yang lain diperhatikan. Pada simpulan itu disebutkan ada penebangan hutan secara liar dan juga perubahan iklim cuaca. Nah, kan ada 2. Nah, itu disebutkan di situ merupakan salah satu faktor. Harusnya diganti apa? Kalau ada 2. Merupakan faktor atau beberapa faktor yang menyebabkan bunga bangkai ini menjadi bunga yang langka. Nah, itu saja koreksinya. Nanti silakan dibenarkan, ya. Silakan. Tuh. Sekian presentasi dari kelompok 1. Jika ada salah kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau begitu, karena kalian sudah berhasil mempresentasikan struktur dan kaidah kebahasaan, kira-kira kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini apa? Ada yang bisa? Apakah mencari struktur dan kaidah itu menyenangkan atau tidak kira-kira? Tantangan ya. Ternyata mencari struktur dan kaidah kebahasaan itu penuh tantangan seperti mencari jarum dalam jerami. Baiklah kalau begitu, terima kasih kalian sudah aktif sekali hari ini. Karena keterbatasan waktu, marilah kita tutup pembelajaran kita. Untuk pembelajaran berikutnya, nanti kalian silakan mengamati sebuah objek yang ada di lingkungan sekolah, ya. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan menulis secara utuh, jadi mengaplikasikan tadi yang sudah kita pelajari, jadi menulis strukturnya, jadi menulis secara utuh. Pada pertemuan berikutnya nanti silakan kalian mengamati objek yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Itu untuk tugas berikutnya. Jadi kelompoknya tetap ya. Jadi silakan berkelompok tetap seperti ini mengamati sebuah objek untuk melakukan pengamatan. Ya, sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Silakan ketua kelas. Di tempat duduk siap. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anakku. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Silvi Widya Astuti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Tulungagung. Di sini saya masih ditemani oleh Bu Endriana sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Assalamualaikum Bu Endriana. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah. Di sini bagaimana? Alhamdulillah sehat. Oke. Baik. Di percakapan pasca observasi ini saya nanti akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait
dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Gitu ya Bu ya. Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan berjalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Ya, perasaan saya senang sekali dan agak deg-degan ya karena biasanya saya mengajar sendiri di dalam kelas bersama anak-anak, ini kedatangan tamu yang duduk untuk melihat ya. Jadi saya sedikit nervous begitu, tapi karena ya sudah langkahnya sudah saya rencanakan, jadi saya pede saja dalam melakukan pembelajaran. Oke, baik. Jadi pembelajaran sudah berjalan dengan lancar ya Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, baik. Apakah proses pembelajaran yang Ibu rencanakan itu sudah sesuai ya, yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan RPP? Bisa diceritakan kembali area perkembangan yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas, seperti langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Kalau menurut saya sudah ya. Ini saya runtut bagaimana kemarin saya dari awal masuk itu saya mempersilahkan anak ketua kelas terutama itu untuk memimpin doa, kemudian saya mengabsensi siswa kehadiran apakah ada yang tidak masuk atau tidak, kemudian menanyakan kabar bagaimana mereka hari ini, apakah siap untuk menghadapi pembelajaran, kemudian saya mengingatkan kembali materi apa yang sudah dipelajari sebelumnya. Lalu untuk membuka skemata saya memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Kemudian begitu melaksanakan inti saya menggunakan mode PBL. Oke, baik. Jadi proses pembelajarannya sudah runtut sesuai dengan RPP ya. Sudah ada kegiatan pendahuluan dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik dan sudah ada kegiatan intinya, gitu ya Bu ya. Iya. Sudah ada penutupnya juga pastinya ya Bu ya. Iya. Oke. Nah, menurut Ibu nih, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi? Apakah kompetensi yang Ibu inginkan sudah tercapai semua? Alhamdulillah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin saya capai kemarin, anak sudah bisa untuk menentukan struktur teks LHO, kemudian sudah bisa menentukan ciri kebahasaannya, lalu mengalihkan pada PowerPoint atau salin dia dan mempresentasikannya di depan kelas. Karena itu berkelompok, jadi anak-anak alhamdulillah merasa ringan begitu, tidak individu sendiri. Oke. Alhamdulillah berarti sudah sesuai dengan tujuan ya, kompetensinya juga sudah tercapai begitu ya Bu ya. Nah, menurut Ibu apakah masih ada kekurangan atau kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat proses pembelajaran berlangsung di kelas? Iya, tentu saja ada ya, apalagi kalau mengajar sejumlah anak yang dalam besar gitu, Besar ya. dalam jumlah yang besar, pasti ada, apalagi ini dalam kelompok. Biasanya anak itu kalau dalam kelompok itu ada yang tidak fokus, jadi ada yang ramai sendiri karena sudah dikerjakan temannya seperti itu. Jadi ya gitu kendalanya, anak-anak kadang tidak fokus walaupun sudah diberi urutannya, tapi ada beberapa anak yang tidak sesuai dengan angkanya. Sudah banyak baik. Oke, apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi kendala-kendala masalah yang anak yang kurang fokus dalam pembelajarannya itu tadi? Karena kendala itu yang umum sekali terjadi di kelas-kelas lain pun seperti itu, maka solusi yang saya rencanakan, saya langsung mendatangi pada kelompok-kelompok. Jadi secara berkala saya datang pada kelompok-kelompok itu, lalu menanyakan bagaimana kesulitannya, apakah ada kesulitan, kemudian bagaimana kesulitan yang dilakukan, kemudian saya memberikan bantuan kalau memang membutuhkan bantuan, dengan mengecek juga waktunya, ada batas waktu yang harus dikerjakan. Jadi ya itu. Oke, baik. Jadi Ibu sudah ketika menemui kendala itu Ibu langsung mendatangi kelompok-kelompok yang mengalami masalah gitu ya. Jadi langsung menuntun secara langsung mereka supaya bisa mencapai kompetensi atau indikator yang ingin dicapai begitu gitu. Oke, baik. Berarti proses pembelajaran sudah urut, sudah berjalan dengan lancar gitu ya Bu ya. Alhamdulillah ya.
Dan semoga pembelajaran Ibu nantinya akan terus tetap baik dan tetap semakin baik lagi gitu ya. Amin, amin. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita bahas hari ini. Terima kasih atas jawaban-jawabannya dan waktu yang telah diberikan kepada saya. Mungkin kita bisa jumpa lagi di pertemuan atau perbincangan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.